Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para bibi, onti, tante-tante dimanapun kalian berada? Semoga kalian tidak mengalami nasib naas seperti film yang satu ini, di mana film ini berjudul Last Tias 2024. Film ini mengisahkan seorang ibu muda yang harus mendapat teror mengerikan sejak ia pindah ke bekas rumah bibinya. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Deja tu mensaje y te devolverá la llamada lo antes posible. ¿Estás ahí? Nena, contesta. Mariana, ¿me oyes? Por favor, Mariana. Mariana. Film ini diawali dengan kedatangan seorang ibu muda bernama Maria yang baru pindahan ke rumah peninggalan bibinya, di mana di rumah ini Maria berniat melakukan metode pengobatan untuk putri sematawayangnya yang bernama Lola, seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan bisa kita lihat, Lola si anak spesial begitu sensitif terhadap suara. Bahkan ketika para petugas mengangkut barang, Lola terlihat resah dan tak bisa menenangkan dirinya. Di malam harinya, setelah Maria menidurkan Lola, ia pun berniat membereskan barang-barang yang masih berantakan. Tak cuma itu, Maria pun mengecek sebuah alat stimulasi yang akan ia gunakan untuk melakukan terapi pada Lola. Mendengar suara gaduh dari kamar mandi, Maria yang penasaran berniat mengeceknya. Sontak Maria pun heran saat melihat keran air yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Di keesokan harinya, Maria yang selesai memandikan Lola tiba-tiba heran saat melihat cermin yang retak. Dirasa hanya faktor umur, Maria pun tidak terlalu peduli. Hingga sesaat kemudian, Maria mengawali kesehariannya dengan melakukan terapi pada Lola, yang sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan, di mana selama ini Lola hanya bisa orongoh saja. Namun setelah diperdengarkan suara terapi, seketika Lola bereaksi dan seolah-olah merasakan kenyamanan yang hakiki. Namun anehnya, di saat itu pula keanehan di rumah ini seakan bereaksi terhadap suara yang diperdengarkan pada Lola. Di sore harinya, Maria kedatangan dokter langganannya yang bernama Manuel untuk mengecek kondisi Lola. Setelah melihat keadaan Lola, Manuel hanya memberi semangat pada Maria untuk tidak menyerah melakukan terapi. Lantas meskipun sudah lelah, namun Maria akan tetap berjuang demi Lola. Hingga di tengah perbincangan, Manuel kembali menanyakan kabar suami Maria. Mendengar hal itu, Maria yang kecewa berkata jika saat ini Ernest sudah tidak ada waktu untuk keluarganya, di mana Ernest yang bekerja di Ojon's Company sudah jarang pulang. Ya, meskipun Ernest tidak pernah lupa untuk memberikan nafkah bulanan. Hingga sesaat kemudian, Manuel terlihat memepet-mepet Maria ketika Lola sedang sibuk bermain. Laetasi goblay! Rupanya Maria yang kekurangan asupan cacing telah berselingkuh dengan Manuel. Sungguh bagong. Meski selama ini Maria hidup berkecukupan dari gaji suaminya, ia masih bisa melakukan hal yang sangat disukai Saiton. Hingga setelah puas menyedot jigong, Manuel pun pamit untuk pulang.
Di keesokan harinya, Maria berniat mengajak Lola untuk bermain telepon-teleponan yang terbuat dari kaleng susu bendera dan benang kasur. Mamá llamando a Lola. Hola, hola, hola. ¿Qué le dijo una taza otra taza? Mariana, ¿estás ahí? Sontak Maria pun syok parah saat mendengar suara misterius yang memanggil dirinya. Dirasa tidak mungkin Lola yang berbicara, Maria yang merasa ngeri langsung menyudahi permainan. Di malam harinya, Maria terlihat menunjukkan koleksi batu akik milik mendiang bibinya. Ia pun bercerita jika dulu bibinya berambisi menemukan batu akik Thanos, hingga ia pun mengumpulkan banyak batu. Hingga di tengah malam, Maria yang gabut tiba-tiba heran saat mendengar suara keran. ¿Estás bien? Lola, ¿estás dormida? Di tengah keheranan, Maria pun kaget saat melihat keanehan yang terjadi pada Lola. Dirasa hanya tidur berjalan, ia langsung membawanya kembali ke kamar. Di keesokan harinya, Maria yang sedang bekerja mendapat telepon dari suaminya, di mana dalam telepon, Ernest meminta maaf karena dirinya belum bisa mengunjungi Lola akibat harus meeting dengan para elit global. Dirasa ini kesempatan, Maria yang diam-diam berselingkuh dengan si Galing Manuel langsung melayangkan gugatan cerai pada Ernest. Sesaat kemudian, Maria pun kesal saat Lola sulit untuk meminum obat. Hingga ketika Maria diambang baby metal, tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué dijiste? ¿Estás enojada conmigo? Betapa bahagianya Maria saat melihat Lola yang kini bisa berbicara. Di tengah rasa bahagia, Maria berniat memberitahu Ernest dan Manuel terkait kondisi Lola saat ini. Ernesto, tienes que venir, urgente. Lola. Aquí, Lola llamando, favor. Meskipun heran dengan anaknya yang mengobrol sendiri, namun setidaknya Lola mengalami kemajuan. Bahkan, ia sudah bisa langsung melakukan tanya jawab. Dan ketika Maria menanyakan dengan siapa Lola berbicara, Lola pun menjawab jika ia sedang mengobrol dengan teman-temannya. Singkat waktu, Ernest pun bela-belain membatalkan meeting saat mendengar Lola bisa berbicara. Hingga setibanya di kamar, Ernest pun tidak sabar untuk mendengar kata pertama dari mulut putrinya ini. ¿Me extrañaste? ¿Te acuerdas cómo estuvimos platicando hace ratito? Mejor no hay que presionarla, ¿sí? O sea, Sontak Maria pun heran dengan Lola yang tiba-tiba kembali diam 1000 bahasa dan hanya pelanga-pelongo. Kemudian Ernest meminta Maria untuk sabar dan jangan mendesak Lola. Beberapa saat kemudian, Ernest yang akan pergi meminta Maria untuk tidak membohonginya, hanya untuk meminta dirinya pulang. Sontak Maria pun tidak terima saat disangka berbohong, hingga di tengah perdebatan terdengar seseorang mengetuk pintu. pues salúdame bien, ¿no? ¿Viste? Ernesto. Nyosor terus. Maria pun risih karena saat ini suaminya ada di dalam. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, tanto tiempo. Sesaat kemudian, Ernest pun membacoti istrinya yang dicurigai berselingkuh dengan Manuel. Di tengah kecanggungan, Maria mengalihkan pembicaraan pada Lola. Ia pun berani sumpah jika tadi pagi Lola bisa berbicara dengan normal. Sadar wanita bermuka dua, Ernest meminta Maria untuk tidak memperkeruh kondisi keluarga dengan perselingkuhan. Pantas saja tadi pagi Maria tiba-tiba ingin bercerai ketika dirinya sibuk bekerja. Sesaat kemudian, Ernest pun pamit pada Lola karena ia harus kembali bekerja. Perdón si hoy te sentiste presionada. My God, sungguh bagong. Belum resmi bercerai, Maria sudah mengajak Manuel menginap. Di tengah situasi dingin, tiba-tiba saja hasrat gabrut mereka terkoneksi.
Sungguh tak tahu diri, Maria pun mengajak Manuel untuk merujak celengannya. Namun ketika perhelatan maksiat terjadi di kamar, di saat itu pula keanehan terjadi pada Lola yang sangat sensitif terhadap suara, di mana ia seakan terpancing saat mendengar suara dari kamar ibunya yang bergema ke seluruh penjuru ruangan. Sontak Maria pun pongpet saat mendengar teriakan Lola. Hingga setelah Maria mengamankan anaknya, Manuel yang keburu malas langsung izin untuk pulang saja. Mendengar hal itu, Maria pun meminta maaf. Ia pun berjanji akan memberikan servis lebih ketika ada kesempatan lain. Di keesokan harinya, seperti biasa Maria mengawali aktivitasnya dengan melakukan terapi pada Lola. Akan tetapi, Maria pun kesal dengan Lola yang kembali tidak merespon. Dirasa cara ini tidak berguna, Maria yang merasa capek langsung meminta Lola untuk bermain puzzle saja. Namun baru saja beberapa detik ditinggalkan, Maria yang akan minum langsung kaget saat Lola tiba-tiba menghilang dengan puzzle yang sudah diselesaikan. ¿Cómo acabaste el rompecabezas tan rápido? ¿Estás hablando otra vez? Saat Lola kembali berbicara, ia pun meminta ibunya untuk diam karena kini ia sedang mengobrol dengan para bibi. Mendengar hal itu, Maria pun heran karena di rumah ini kita hanya berdua saja. Kemudian, Lola berkata jika sosok yang disebut bibi ini sebenarnya adalah roh dari korban pembunuhan, di mana bibi pertama mati di kursi roda dengan leher terpelintir dan satu lagi mati kehabisan darah di bak mandi. Sontak Maria pun syok parah saat mendengar Lola tiba-tiba mengetahui kondisi kematian bibinya. Singkat waktu, Maria kembali dikunjungi Manuel yang menanyakan apa yang terjadi. Hingga setelah Maria menjelaskan semuanya, Manuel merasa jika Lola ini memiliki kemampuan bak anak IndiHome, di mana mungkin saja Lola yang peka bisa mampu berinteraksi dengan arwah. Setelah mendengar penjelasan Manuel, Maria yang ketakutan meminta Manuel untuk menginap. Oh, jelas saja, Manuel langsung hejo karena ia merasa akan kembali mendapat jatah. Di malam harinya, Maria yang banyak pikiran menolak ajakan gabrut dari Manuel. Lantas, Maria pun curhat tentang penyesalannya, di mana pada hari kematian kedua bibinya, Maria yang sedang oleng tidak sempat mengangkat telepon dari mereka. Hingga di keesokan harinya, ia pun mendapat kabar dari pihak kepolisian tentang kejadian naas yang menimpa kedua bibinya. Mendengar hal itu, Manuel berusaha menenangkannya dan meminta Maria untuk melupakan kejadian yang sudah berlalu, karena itu sudah menjadi takdir. Di keesokan harinya, Manuel pun mencoba kembali melakukan terapi suara. Di tengah terapi, Maria pun heran saat mendapati kotak batu Thanos yang terjatuh dengan sendirinya. Dan saat dicek, Maria pun mendapati sebuah buku yang sepertinya merupakan buku harian milik mendiang bibinya. Sontak Maria pun kaget saat melihat gambar-gambar mengerikan serta tulisan yang menyatakan jika bibinya ini pernah bercinta dengan Manuel hingga hamil. Namun bibinya ini dipaksa untuk melakukan abrasi. Beberapa saat kemudian, Manuel berusaha menjelaskan jika bibinya Maria yang bernama Lily sebenarnya mengalami skizofrenia yang menyebabkan sering berhalusinasi. Ia pun yakin jika Lily berhalusinasi pernah ngaduk dengan dirinya, lalu menuliskannya di buku harian. Akan tetapi, Maria merasa aneh karena apa yang tertulis di buku ini sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Lola. Mendengar hal itu, Manuel yang kecewa memutuskan untuk pergi, terlebih Maria malah lebih percaya pada keterangan Lola. ¿Estás triste? ¿Estás bien, mamá? Melihat Lola kembali berbicara, Maria yang heran menanyakan alasan Lola yang tidak ingin berbicara di hadapan orang lain. Lantas Lola berkata, jika bibi Lily hanya mengizinkan dirinya berbicara pada Maria saja. Maria pun diperingatkan jika para bibi tidak menyukai Maria yang kini berhubungan dengan Manuel. Karena cenah, Manuel ini merupakan orang jahat. Sementara itu, Maria yang kepikiran sesuatu mengajak Lola ke suatu tempat untuk merekamnya.
Lola, ¿qué pasa? Solo habla. Seolah alergi kamera, Maria pun kesal dengan Lola yang tak mau berbicara di depan kamera. Kemudian, Maria yang muak meminta Lola untuk tidak melulu membahas perkara Bibi. Di malam harinya, Maria meminta maaf atas perkara tadi siang. Kemudian, Maria menunjukkan sebuah kalung batu yang disukai oleh Lola, di mana ia akan memberikan kalung ini, asalkan Lola harus berbicara pada Manuel dan Ernest esok hari. Sontak Lola pun merasa ngeri saat dirinya diintai oleh sosok Bibi yang duduk di kursi roda. Di tengah malam, Maria yang berusaha percaya pada Manuel berniat untuk membakar buku harian milik bibinya. Ya, gua pun heran seolah-olah kompor tidak ada fungsinya. Di saat itu pula, Maria pun kaget saat merasakan hembusan dari kolong meja. My God! Bagaikan setan Happy Birthday, Maria pun kaget saat sosok Bibi Lili muncul begitu saja. Di tengah kepanikan, Maria langsung mengajak Lola untuk segera pergi dari rumah ini. Vamos, Lola. Vamos. Súbete. Saat mobil tiba-tiba mogok, Maria yang ingin meminta bantuan baru sadar jika HP-nya ketinggalan di dalam. Lantas ia pun meminta Lola untuk menunggu. Loh, kok hilang, bro? Sontak Maria pun panik saat Lola tiba-tiba menghilang. Dirasa setan bibinya menculik Lola, ia pun bergegas mencarinya. My God, Maria pun harus kehilangan Lola yang digondol setan bibi. Singkat waktu setelah menyurutkan air bathtub, Maria kembali mencari keberadaan Lola yang dikira masuk ke dalam gorong-gorong. Lola. Mendengar suara Lola, Maria pun sadar jika Lola telah dibawa ke dimensi lain. Lantas, ia pun berusaha untuk berkomunikasi menggunakan telepon kaleng susu. Maria pun sedikit merasa lega saat mendengar suara Lola dari dalam keran. Lantas Lola berkata jika saat ini dirinya sedang ditahan oleh arwah para bibi, di mana mereka tidak akan melepaskannya sampai berhasil menuntut balas pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Mendengar hal itu, Maria pun berniat menyelidiki kasus para bibi dari buku hariannya. Sungguh tanpa diduga jika orang yang telah menghabisi kedua bibinya adalah si Galing Manuel dengan motif ingin menguasai harta keluarganya. Hingga di tengah kekesalan, datanglah Manuel yang ingin melihat kondisi Lola. Sesaat kemudian, Maria yang kecewa berkata jika Manuel adalah lelaki iblis, di mana kini ia tahu Manuel yang ingin menguasai harta keluarganya telah memacari dan gabrutan bersama Bibi Lili. Namun saat Lili hamil, Manuel yang tidak ingin menjadi aib memaksa Lili untuk melakukan abrasi. Hingga saat Bibi Eugene mengetahuinya, terjadilah pertengkaran hingga mengakibatkan terbunuhnya Bibi Lili dan Bibi Eugene. Mendengar hal itu, sontak membuat Manuel kaget dan berusaha mengelak. Hingga di tengah perdebatan, tiba-tiba
Ternyata Maria harus membunuh Manuel dengan cara meracunnya dengan racun tikus supaya Lola dibebaskan. Dan setelah melenyapkan Manuel, Maria pun meminta kedua bibinya untuk melepaskan Lola. Akan tetapi Maria pun kesal karena Lola belum juga dilepaskan. ¡Ya tienen lo que querían! ¡Ya hice mi parte! Sontak Maria pun syok parah saat mendapati panggilan dari bibinya. Di dalam telepon, arwah si bibi berkata jika Maria pun ikut bersalah karena telah mengabaikan telepon ketika malam pembantaian terjadi. ¿No me estás oyendo? Mendengar hal itu, Maria yang ingin Lola kembali terpaksa harus menyusul para bibinya di alam gaib. Mariana. Beberapa jam kemudian, Ernest yang baru datang merasa heran dengan keadaan rumah yang sangat sepi. Mariana. 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 Betapa syoknya Ernest saat mendapati Maria tewas di dalam bathtub. Namun tak lama berselang, Lola pun dilepaskan oleh arwah bibinya dengan keadaan kucel seperti kecebur got. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Ernest yang akan pindah memutuskan untuk menjual rumah ini pada kerabatnya. Di saat itu pula, Lola terlihat berkeliling untuk mengucapkan selamat tinggal masa lalu. Bisa kita lihat, kini Maria telah tinggal bersama arwah kedua bibinya di alam gaib. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Ternyata biang kerok dari semua ini adalah Manuel yang telah memacari hingga menghamili bibi Lily. Namun saat bibi Eugene mengetahuinya, terjadilah pertengkaran hingga membuat mereka tewas dibantai Manuel. Di saat bersamaan, Maria yang tak menggubris panggilan bibi-bibinya juga dianggap bersalah hingga membuat Maria harus ikut ke alam gaib bersama kedua bibinya. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai yang ada. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Last Tias 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.